Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Bacaan kita hari ini diambil dari Yeremia 16 ayat 14 sampai pasal 17 ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan membacakan 2 ayat dari rangkaian Yeremia 16 dan 17 ini, yaitu dari Yeremia 16 ayat 14 dan 15. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang merasa bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu seharusnya tetap. Nah, seringkali penghayatan ini kemudian disalahartikan menjadi pengenalan kita akan Tuhan itu stagnan. Ya begitu-begitu aja. Ya tentu kita mengenal bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu mencintai kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengampuni kita dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah pengertian bahwa ada pengenalan yang tetap tentang Tuhan dari Yeremia 16 ayat 14 sampai 15 ini. Kita justru bersama diajak untuk melihat bahwa pengenalan kita akan Tuhan sebenarnya terus berkembang. Kenapa? Paling tidak ada 2 alasan. Pertama, karena kita meyakini Allah kita bukan Allah yang mati, yang tetap, yang stagnan, tapi Allah yang hidup dalam Kristus dan melalui Roh Kudus. Artinya apa? Artinya adalah karena Allah itu kita kenal sebagai Allah yang hidup, bukan seperti benda mati, tetapi Allah yang bergerak, Allah yang terus berkarya, maka ia juga tidak statis. Allah juga tidak stagnan. Karena ia bergerak, karena ia hidup, karena ia berelasi dengan kita ciptaannya, maka kita juga bisa mengenali Allah secara baru. Sama seperti kalau kita mengenal pasangan kita, mengenal anak kita, mengenal orang tua kita. Makin hari berada bersama dengan orang-orang terdekat kita, kita makin mengenali siapa dia. Demikian pula dalam relasi bersama dengan Allah. Semakin kita hidup dengan Allah, kita makin mengenali siapa dia. Maka pengenalan kita akan Allah sebetulnya bukanlah pengenalan yang stagnan, tetapi pengenalan yang terus berkembang. Sama seperti yang dikatakan dalam Yeremia 16 ayat 14 sampai 15 tadi. Allah tidak akan lagi dikatakan orang sebagai sosok yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi akan dikenal, akan disebutkan orang sebagai Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah utara. Yang dimaksud tentu adalah pembuangan bangsa Israel. Saudara sekalian, maka pengenalan akan Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang terus berkembang. Alasan kedua adalah kenapa pengenalan akan Allah itu
tidak stagnan, tidak tetap begitu-begitu saja, karena memang pengalaman hidup kita pun tidak pernah tetap. Pengalaman hidup kita silih berganti, baik yang suka maupun yang duka, baik yang menyenangkan maupun yang mengecewakan, baik situasi kehidupan saat kita merasa hidup baik-baik saja, atau bahkan saat kehidupan sulit dan tidak baik-baik saja. Karena berbagai pengalaman hidup kita berubah, maka pengenalan kita akan Allah yang hidup pun juga berkembang. Kita tidak hanya mengenal Allah sebagai satu karakter saja, tetapi kita mengenali Allah lebih dalam lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Saudara sekalian, sejauh mana kita saat ini mengenali Allah dalam berbagai macam pengalaman hidup kita? Naik turunnya kehidupan kita tidak perlu dengan cepat kita kutuki. Mari sama-sama kita lewati semua perjalanan hidup itu dengan sebuah pertanyaan pemandu. Lewat segala pengalaman naik turun ini, Allah seperti apa yang makin aku kenali? Pengenalan macam apa yang makin aku rasakan akan Allah? Dengan demikian, saudara sekalian, maka berbagai macam perjalanan kehidupan itu akan menjadi perjalanan yang bisa kita katakan seakan seperti petualangan iman. Karena di dalamnya kita akan makin mengenali Tuhan, dan bahkan kita bisa juga makin mengenali siapa kita, siapa diri kita, siapa orang-orang di sekitar kita di hadapan Tuhan. Selamat terus mengenali Tuhan dalam segala pengalaman hidup kita. Tuhan menolong kita.